Ya kan? Ibu Fani. Ya, di sini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Fani. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu pemahaman makna dan perspektif masyarakat Madura terkait masing-masing Cak Madura yang terdapat dalam daftar. Yang pertama yaitu ada Angaan Kota Talang, ATM Kota Mata. Itu artinya lebih baik putih tulang daripada putih mata. Maksudnya lebih baik mati ya daripada hidup tapi menanggung rasa malu yang besar. Contohnya kalau di daerah Madura itu carok salah satu. Lanjut. Terus yang nomor kedua Sampena Tabis Mata. Nah, artinya itu adalah obatnya malu adalah mati. Tidak jauh beda dengan yang tadi ya. Itu daripada menanggung perasaan malu seumur hidup lebih baik mati. Ya, berkalah-kalah. Ya, lanjut. Yang ketiga Tajo Acina. Ada Acina itu tidak mempunyai harga diri. Tidak mempunyai harga diri sehingga menimbulkan perasaan malu di dalam dirinya. Jadi bagi orang Madura sama sebenarnya tidak jauh beda dengan tadi. Kembali dengan harga diri. Nomor 4 tak tahu todus. Tak tahu todus itu artinya tidak tahu malu. Ya, itu salah satunya itu jika tidak mempunyai etika atau kesopanan. Jadi dia tidak tahu malu. Ya. Lanjut. Terus yang nomor 5 Autang Pese, Major Pese, Autang Nyabel, Major Nyabel. Artinya itu tidak mempunyai hutang uang, harus dibayar uang. Ya. Terus itu autang nyabel, Major Nyabel. Autang nyawa, hutang nyawa dibayar nyawa. Ya. Jadi uang adalah uang, nyawa tetap nyawa. Ya, jadi tidak sama antara uang dan nyawa itu. Jadi tidak bisa ditukar oleh Nah, Terus yang nomor 6 Sengakan Nangka Mekol Lencangah. Sengakan nangka mekol lecangah. Artinya yang makan nangka memikul getahnya. Maksudnya itu adalah orang yang tidak berbuat salah tapi menanggung akibatnya. Ya, itu sengakan nangka mekol lecangah. Tidak berbuat kesalahan tetapi dia menanggung akibatnya. Lanjut. Terus nomor 7 apa ya Bukna Buncet. Apa ya Bukna Buncet artinya itu api ibu di ujung ya. Api ibu di ujung, buncet itu di ujung. Ya, artinya adalah tidak mencampuri urusan lain, tidak berhak untuk mencampuri urusan lain. Ya, itu artinya apa ya Bukna Buncet. Tidak berhak untuk mencampuri urusan masalah orang lain. Nah, ya masalah orang lain. Kita tidak boleh ikut dalam masalah orang lain. Ya. 8 Cocok Duri Jalan Raja. Nah, cocok duri jalan raja artinya tertusuk duri di jalan raya. Maksudnya itu ya seseorang yang dibuat malu di tengah jalan. Di tengah perjalanan dia keramaian dia menanggung malu. Entah masalah apa itu maksudnya. Cocok duri jalan raja. Ya lanjut. Terus nomor 9 Alompak Dunia Kalau Dek Kesucian Wapa Dek Gusti Allah. Nah, artinya elompak dunia kalau dek kesopian lopah dek kuste Allah Ta'ala. Maksudnya sudah kaya lupa dengan Tuhannya. Jadi dia itu selalu mencari duniawi tetapi lupa dengan Tuhannya. Lupa berdoa gitu maksudnya. Pas ada di bawah ingat sama Tuhannya. Nah iya betul. Terus yang nomor 10 La'ala Seeket Jalan. Nah artinya daripada tidak ada lagi mending dilakukan saja. Ya, di sini orang Madura itu tidak sungkan dalam melakukan suatu pekerjaan walaupun kecil. Gitu. Orang Madura efeknya di situ. Jadi dimanapun orang Madura itu ada. Hal sekecil apapun pasti dikerjakan. Entah itu dilakukan dengan sepenuh hati. Walaupun itu sebagai apa ya kalau di orang sana itu pencari besi. Nah, itu kan sebagian orang kan bilangnya malu apa. Tapi itu bagi orang Madura itu tidak ada rasa malu gitu. Ya.
Terus yang nomor 11, tadi alas tak beda macamnya. Di tempat manapun tentu akan ada orang yang disegani. Pada alas tak beda macamnya. Di tempat manapun tentu akan ada orang yang disegani. Lanjut. Nomor 12, tak minta cuma. Tak minta cuma itu tidak mau meminta bantuan. Cuma itu bantuan mengangkat. Oke. Kembali lagi dari awal, itu harga diri bagi orang Madura. Kalau bisa dikerjakan sendiri, Kenapa harus minta bantuan orang lain? Gitu. Terus nomor 13, orang laki mati ajarak, orang bine mati arembi. Nah, orang laki-laki mati karena carok dan seorang perempuan mati karena melahirkan. Maksudnya itu laki-laki itu rela berpisah, ya, rela berpisah dengan nyawanya jika martabat keluarganya diinginkan, terutama seorang istri. Itu tadi, kembali lagi ke carok tadi, contoh di awal tadi. Kalau misalkan istri diganggu laki-laki lain, maka itu harga diri bagi suami. Itu suami itu kalau orang Madura itu tidak mau, maka akhirnya timbullah carok itu, ya. Lanjut. Terus nomor 14, lakona daging bisa ejai, lakona ate tadik tambana ake jadana ngarok jarak. Lokana daging bisa ejai, lokana ate tadik tambana ake jadana ngarok jarak. Artinya jika daging atau fisik yang terluka masih bisa diobati atau dijahit, akan tetapi jika hati yang terluka tidak ada penawarnya kecuali minum darah. Itu maksudnya itu bahwa orang Madura memiliki rasa ketersinggungan yang cukup tinggi. Jika misalkan dia tersinggung dengan kata-kata orang lain, maka harga diri bagi dia, dan dia tidak mau dianggap tidak mau dipermalukan. Itu artinya dari lokana daging bisa ejai, daging bisa ejai, tapi lokana ate, hati itu tidak bisa disembuhkan dengan apapun. Terus yang nomor 15, lakona lakone kenenga kenenga. Lakone itu artinya kerjanya itu dikerjakan. Kerjanya orang lain jangan dikerjakan. Atau posisinya. Jadi tidak boleh mengambil pekerjaan orang lain, intinya seperti itu. Jadi kita harus mengerjakan apa sesuai dengan tugas kita. Maksudnya. Ya, terus yang terakhir, tojuk pasupak ngecek papak. Nah, itu maksudnya itu omongannya sesuai dengan tindakannya. Sesuaikanlah dengan omongannya. Jadi maksudnya jangan plan sebagai orang. Jangan membalikan fakta sesuai dengan apa yang diomongin. Jadi omongan itu adalah bagi orang Madura itu omongan itu adalah harga dirinya dia. Kedua, yaitu kaitan cak-cak Madura yang terdapat dalam daftar tadi dengan tradisi dan cara hidup masyarakat. Kaitannya peribahasa tadi kembali lagi dengan tradisi bahwa di Madura itu harga diri itu ditamakan, terutama bagi seorang keluarga yang suami dan istri. Tradisi yang biasa terjadi di Madura itu adalah carok, yang terkenal di mana-mana itu carok, bahwa perempuan itu nomor 1 di Madura, istri itu nomor 1. Jika diganggu maka suaminya akan carok tadi, menjaga harga diri keluarga. Itu mungkin kaitannya ya dengan tradisi. Tambahan cak-cak Madura, terus Tante nanti mengkaitkan dengan sudut pandang tradisi dan karakter masyarakat Madura. Di sini salah satu ya ditambah ya abede dalam aing. Abede dalam aing itu maksudnya itu menggunakan bedak di dalam air. Itu artinya ya menggunakan bedak di dalam air. Maksudnya dari peribahasa itu adalah pekerjaan yang tidak berguna. Tidak berguna pekerjaan. Jadi bagi orang Madura, jika pekerjaan itu tidak berguna, bagi dia itu tidak ada harga, tidak akan dilakukan. Ya, pekerjaan apa? Misalkan nih nyelingkuhin perempuan, nyelingkuhin suaminya, istrinya orang. Kembali lagi ke tadi ya, karakternya masyarakat Madura. Pekerjaan yang tidak berguna, hanya diam duduk di rumah, bagi orang Madura itu hal yang
nggak akan dilakukan gitu. Secara tidak langsung peribahasa itu sama dengan waktu adalah uang. Ya, jadi itu abadnya aing dalam itu mengerjakan pekerjaan yang tidak berguna. Jadi kaitannya dengan karakter orang Madura adalah hal-hal yang tidak berguna bagi kita orang Madura itu tidak akan dikerjakan. Jadi kalau peribahasa Indonesia yang biasa dikatakan adalah waktu adalah uang ya. Nah, kalau ada waktu sebisa mungkin kita mengerjakan yang memanfaatkan waktu itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan atau wawancara kepada Pak siapa? Pak Toto. Pertanyaan yang pertama yaitu pemahaman makna dan perspektif masyarakat Madura terkait masing-masing Acak Madura. Yang pertama ada angoan pote tolang dan pote mata. Ya. Gimana? Angoan pote tolang daripada pote mata itu artinya orang Madura lebih memilih untuk menikmati daripada dia malu. Jadi itu artinya begitu. Kemudian yang lain? Yang kedua yaitu tandana tadus mata. Ya, itu juga begitu. Jadi tradisi dan karakter Madura gitu. Daripada malu, mereka lebih baik malu gak buat sama malu orang. Terus yang ketiga tade acina. Ya, tada asina. Jadi kadang-kadang begini, orang Madura itu kalau misalnya orang tuanya dibunuh sama orang, kemudian dia tidak membalas, itu tidak diakui, dia tidak dihargai oleh masyarakat. Makanya kadang-kadang dia berpendam itu. Ya. Terus yang nomor 4 tak tahu tadus. Tak tahu todus, ya, tak tahu todus kadang itu peribahasa untuk orang yang tidak punya malu. Tak tahu todus. Yang kelima autang pese majar pese autang nyabe majar nyabe. Ya, itu yang tadi saya bilang bahwa orang Madura itu kalau sudah dendam tidak harus terbalaskan. Walaupun lawannya nggak seimbang pun, kalau sudah punya utang, dianggap utang itu dendam, jadi harus dibalaskan. Bagaimana caranya? Berarti gak bisa dibayar dengan benda apapun. Nggak bisa. Jadi kalau sudah malu, kalau sudah saudaranya ada yang bunuh, dia harus membayar. Nggak bisa digantikan dengan yang lain. Terus yang nomor 6 sengakan nangka mekol lencana. Ya, itu artinya kalau bahasa Jawanya kan makan nangka kena getahnya gitu ya. Jadi kalau memang saudaranya ada yang kena masalah, maka seluruh anggota keluarga harus menanggung. Itu persatuan. Ya ada persatuannya, ada bagusnya orang Madura. Cuma kadang-kadang diarahkan pada hal yang katakannya, hal yang balas dendam itu tadi kan nggak baik sebenarnya. Terus yang nomor 7 apa ya bukna bunjat. Apa ya bukna bunjat atau api seorang ibu ada di ujung. Iya. Di samping makanya orang Madura itu selain menghargai ulama, itu yang kedua adalah orang tua, terutama orang tua, karena sangat maju. Makanya kalau kadang-kadang balas dendam pun dia minta izin orang tuanya, orang tua perempuan. Terus yang nomor 8 cocok duri jalan raja. Ya, cocok duri, jalan raja. Jadi setiap kehidupan itu pasti ada masalah. Jadi walaupun di jalan raya yang harusnya halus, kadang-kadang kita berduri juga. Gitu. Pasti ada masalah dalam setiap kehidupan. Gitu. Terus yang ke-9 alam pak dunia kalau dek kesekian apa dek Gusti Allah. Nah, itu makanya kadang-kadang orang Madura itu kan lebih dekat dengan agama mestinya. Tapi ada sebagian juga yang kalau sudah kaya itu lupa sama Tuhan. Lupa beribadah, lupa sholat dan sebagainya. Tapi kalau sudah terpuruk dia baru ingat sama Tuhan, sama Allah gitu ya. Terus yang ke-10 Allah seeketa jalan. Ya, itu peribahasa itu mirip dengan kena petir di siang hari atau kena petir di siang bolong. Jadi kadang-kadang orang Madura kalau sudah mendengarkan berita yang sangat mengejutkan, itu reaksinya sangat cepat tanpa berpikir panjang. Terus yang ke-11 tadi alas tak beda macamnya. Nah, tidak ada hutan yang tidak ada macanya. Itu sama dengan di semua tempat itu pasti ada orang yang dihormati.
sama seperti misalnya datang ke Bangkalan, datang ke Sampang, pasti ada di situ ada orang yang dihormati. Jadi kalau ada masalah apapun datang ke orang itu, datang ke Macang itu, insya Allah masalahnya selesai, bisa diatasi. Terus yang nomor 12, tak minta ajuma. Tidak akan kita meminta bantuan mengangkat sesuatu ke Iya. Allah. Ya cuma itu kan mengangkat beban dia taruh di atas kepala seperti budaya orang Madura. Nah orang Madura kadang-kadang begitu. Dia kalau bisa mengatasi masalah sendiri dia nggak akan minta bantuan orang lain. Mandiri sebenarnya orang Madura. Gitu. Yang nomor 13, orang ngakak mate acara, orang gine mate arengit. Nah itu. Jadi memang ada pembagian tugas di dalam orang Madura bahwa laki-laki memang keras dan perempuan itu harus rumah yang nggak akan mengambil bagian laki-laki. Jadi masalah laki selesaikan dengan laki-laki, urusan rumah dia yang kerjakan. Yang ke-14, wakona daging bisa ejeli, wakona ate tadi tandangan kejibungan merok dera. Nah itu dia. Mirip dengan tadi itu. Angan kode tolak dari kata angkat. Jadi kalau sudah sakit hati orang Madura itu nggak terobati, karakternya seperti itu. Ya tidak terbeli. Mendingan luka. Kalau sakit hati sih nggak bisa dijahit sudah. Gitu. Terus yang ke-15, wakona kenanga. Nah, lakonen, kenengi itu nanti drag man and drag job. Jadi kalau memang pekerjaanmu itu bagiannya ini, nggak usah ngurusin bagian orang. Gitu. Kerjakan kerjaanmu. Nggak boleh ganggu pekerjaan orang. Ikut-ikutan kerjaan orang itu tersinggung orang itu. Terus yang terakhir, tajuk pasepak ngocak patepak. Nah itu juga orang Madura punya karakter adat. Jadi kalau adat itu memang ada perubahan di zaman ya. Tapi dulu kalau ada orang nongkrong di pinggir jalan, ada orang lewat itu kayak permisi. Jadi tepat. Jadi adat mana yang akan dijunjung. Gitu. Ya. Terus yang pertanyaan nomor 2, kaitan Cak Madura dengan tradisi dan cara hidup masyarakat. Ya. Itu tradisi orang Madura begitu tadi saya bilang, bahwa dari peribahasa itu kelihatan bahwa orang Madura itu sebenarnya tradisinya itu dia sangat hormat pada ulama, tapi dia juga hormat sama orang tua, khususnya orang tua perempuan. Jadi sebenarnya kalau ada masalah sebesar apapun, itu yang akan menjadi musyawaratan yang akan datang itu mesti ulama. Kalau ulama baru orang tua perempuan. Itu karakternya masyarakat Madura. Terus pertanyaan yang ketiga, kaitan Cak Madura dengan tradisi. Tradisi, ya. Kalau tradisi Madura tuh orangnya sebenarnya nggak malas orang Madura itu tradisi. Tapi ya karakternya keras memang. Orangnya keras, tradisinya orang Madura itu keras. Dan balas dendam itu kadang-kadang menjadi hal. Bukan hanya hal buruk, kadang-kadang orang yang berbuat baik kepada orang Madura akan dibalas juga. Itu orang Madura. Terus yang terakhir, Cak Madura dikaitkan dengan sudut pandang tradisi dan karakternya. Ya. Jadi Cak itu paribasan ya. Paribasan itu kan menjadikan mix antara tradisi dan karakternya orang Madura. Jadi kalau karakternya orang Madura kan memang orangnya keras, orangnya ingatan, orangnya berdendam. Tapi tradisi orang Madura tetap menghormati orang ulama dan orang tua dan orang tua. Jadi itu perpaduan. Jadi sebenarnya banyak hal-hal kecil yang tidak bisa diselesaikan itu tanpa bantuan ulama. Karena ulama sangat dihormati di Madura. Tapi kalau sudah menyinggung masalah malu, itu agak susah walaupun datang ulama. Jadi perbenturan itu, ini tradisinya, karakternya orang Madura yang keras, berdendam daripada malu, mending dia meninggal, mati, mending carok daripada malu. Tapi kadang-kadang bisa selesai kalau melibatkan ulama. Tapi kalau sudah sangat tinggi ya kira-kira.
Mungkin sekian wawancara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya bersama narasumber, namanya siapa, Mas? Nama saya Chandra. Di sini saya akan wawancara atau interview bersama Mas Chandra dan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu ada pertanyaannya, pemahaman, makna, dan perspektif masyarakat Madura terkait masing-masing peribahasa Madura yang terdapat dalam daftar. Ya. Pertanyaannya ada berapa ya, Mbak? Di sini ada 16 peribahasa Madura. Yang pertama yaitu lebih baik putih tulang daripada putih mata. Itu maksudnya gimana? Anguan putih tulang atimbang putih mata. Yaitu bagi orang Madura, harga diri itu nomor 1. Jika harga dirinya diinjak, maka orang Madura tersebut akan menanggung malu. Lebih baik mati daripada menanggung malu seumur hidupnya. Ya, terus yang kedua yaitu ada obatnya malu adalah mati. Maksud dari peribahasa ini, Tambahan malu mati, yaitu sama halnya kayak peribahasa yang nomor 1 tadi. Bagi orang Madura, jika harga dirinya diinjak-injak juga, harga diri, keluarga, agama, dan istri, maka daripada menanggung rasa malu, lebih baik mati berkalatan. ya, terus yang ketiga itu tak ada harganya. Tak ada anjina, yaitu bagi orang Madura, orang yang tidak memiliki harga diri dalam dirinya, yaitu orang yang bakal merasa malu pada dirinya sendiri. Terus yang nomor 4 yaitu tak tahu malu. Itu maksudnya gimana? Tak tahu malu dalam bahasa Madura yaitu tak tahu todus. Artinya tidak memiliki etika atau kesopanan dalam dirinya. Gitu. Berarti ya, terus nomor 5, hutang uang dibayar uang, hutang nyawa dibayar nyawa. Hutang uang dibayar uang, hutang nyawa dibayar nyawa. Dalam bahasa Madura yaitu autang se dibayar bese, autang nyawa dibayar nyawa. Artinya bagi orang Madura yang mempunyai hutang uang bisa dibayar dengan uang atau barang semacamnya. Kalau hutang nyawa tidak bisa dibayar dengan nyawa atau barang, harus dengan nyawa orang tersebut. Berarti tidak bisa ditukar oleh benda apapun. Ya, kecuali nyawanya. Terus yang nomor 6, yang makan nangka mikul getahnya, itu maksudnya gimana? Saya akan nangkah mengkolan cengah, artinya orang Madura itu bertanggung jawab besar. Mempunyai tanggung jawab besar gitu ya. Iya, Berarti kalau orang Madura yang tidak mempertanggungjawabkan perilaku yang sudah dilakukan, berarti itu namanya orang yang tidak tahu malu. ya bisa jadi. Terus yang nomor 7 yaitu api ibu di ujung. Maksudnya itu gimana? Dalam bahasa Madura yaitu apoya buna bunjat, artinya orang Madura bisa mengingatkan kita bahwa ikut campur masalah orang lain itu berdampak besar bagi diri kita sendiri. Kita seharusnya tidak ikut campur masalah orang Karena bisa apa? karena bisa menimbulkan masalah pada diri kita sendiri. Kayak masalah malapetaka besar gitu ya. Ya, lanjut kemana-mana. Selanjutnya nomor 8, peribahasanya yaitu tertusuk duri di jalan raya. Maksud dari peribahasa tersebut? Dalam bahasa Madura yaitu ecocok duri jalan raja. Artinya jika ada seorang warga Madura dipermalukan di tempat keramaian, maka sama halnya seperti mereka diinjak-injak harga dirinya dan mereka merasa malu.
Tuh. Terus yang nomor 9, sudah kaya lupa kepada Tuhannya. Itu maksud dari peribahasa tersebut gimana? Ya, dalam bahasa Madura yaitu elopa dunya kala ada kesugihan, lupa ada gustena. Artinya yaitu jika ada seseorang warga miskin, dia akan selalu ingat kepada Tuhannya. Setelah dia menjadi kaya, dia akan lupa kepada Tuhannya. Terus yang nomor 10, seperti ditendang kuda. Makna dari peribahasa tersebut itu Elala ketik jaran, yaitu bagi orang Madura, orang tidak akan sungkan dalam melakukan sesuatu dan tindakan. Ya, selagi itu halal sama nggak mempermalukan ya. ya. Pertanyaan selanjutnya, itu peribahasa tak ada hutan yang tanpa macan. Maksudnya itu gimana? Dalam bahasa Madura yaitu tak ada alasi beda macana, yaitu bagi warga Madura dimanapun tempatnya ada orang yang disegani gitu. Tentu harus jaga sopan santun dan etika ya. Ya, itu nomor 1. Selanjutnya peribahasa nomor 12, tidak akan meminta bantuan mengangkat sesuatu ke kepala. Itu gimana maksudnya? Dalam bahasa Madura yaitu tak minta duma, yaitu bagi orang Madura memikul beban sendiri lebih baik ya, daripada harus minta bantuan kepada orang lain ya. ya gitu. Kalau minta bantuan kepada orang lain berarti kan kayak punya rasa malu gitu ya. Ya, kan berdampak malu kepada diri sendiri. Terus yang nomor 13, laki-laki mati berperang, orang perempuan mati melahirkan. Itu maksudnya gimana? Dalam bahasa Madura, orang laki mati acarok, ring bine mati arbi, yaitu seorang laki-laki akan rela berpisah dengan nyawanya jika harga diri dan martabat keluarganya diinjak-injak oleh orang lain. Nah, berikutnya peribahasa nomor 14. Luka daging di kulit bisa dijahit, luka hati tidak ada obatnya kecuali dengan menelan darah atau menyeruput darah. Dalam bahasa Madura yaitu lo kena daging bisa jahit, lo kena hati tak ada tambah. Maknanya sebentar, orang Madura memiliki ketersinggungan yang cukup tinggi ya. Berarti orang Madura orangnya mudah tersinggung atau mudah tersulut amarah. Kalau masalah menyangkut masalah hati dan percintaan. Nomor 15 itu yang menjadi tugasnya kerjakan, yang menjadi tempatnya tempatin. Kalau bahasa Madura yaitu lakonin, kenengin, yaitu yang menjadi bagi orang Madura yang menjadi pekerjaannya atau tugasnya harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras, karena itu tanggung jawabnya mereka dan amanah. Nomor 16, peribahasa nomor 16, duduk yang nyaman ngomong tepat. Maksud dari peribahasa tersebut Dalam bahasa Madura yaitu tojuk patepak, ngocak pasalpa, yaitu bagi orang Madura, orang kalau ngomong itu tidak boleh berubah-ubah ya, atau membalikkan fakta ya. Nah ya, tuh ingat-ingat. Yang pertanyaan kedua, kaitan peribahasa Madura yang terdapat dalam daftar tersebut 16 itu dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura itu gimana? Ya, Untuk yang kaitannya itu juga
sangat erat ya kepada kehidupan masyarakat, yaitu menjadi contoh bagi ya juga pedoman bagi kita untuk melakukan tindakan sehari-hari, bisa menjadi aturan atau Pengingat ya. ya pengingat. Kalau untuk tradisi itu berarti udah kayak turun temurun gitu maksudnya. Iya, dari turun temurun dan sampai sekarang masih dijalankan. Kaitan peribahasa Madura yang 16 tadi Iya. dengan karakter masyarakat Madura itu gimana? Ya, sebagian masyarakat Madura berkarakter ya juga bisa dibilang masih mencerminkan perilakunya ya. Ya, kebanyakan masyarakat Madura Masih menggunakan ini ya, Iya. beberapa peribahasa tersebut ya. Cak-cak tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, masih Karakter. ya, enggak semua menurut saya. Emang kalau peribahasa tersebut menurut Mas Chandra sangat mencerminkan dengan karakter orang Madura apa enggak? Ya, kemungkinan besar sangat mirip sih. Ada beberapa kejadian yang itu sama halnya kayak yang ada pada peribahasa tersebut. Ya. Seperti kejadian Caro itu juga akibat harga dirinya diinjak-injak dan keluarganya diinjak-injak. Ada karena perselingkuhan juga, hak sengketa tanah dan lain-lain. Bagaimana jika dikaitkan dengan sudut pandang? Jika dikaitkan dengan sudut pandang seseorang memiliki arti yang mendalam bagi masyarakat karena sebagai pedoman kepribadian masyarakat Atau acuan masyarakat? ya. Jika dikaitkan dengan tradisi, Karena sudah mengakar kuat pada tradisi yang mereka anut. bagaimana jika dikaitkan dengan karakter masyarakat Madura? Jika dikaitkan dengan karakteristik Madura, sangat erat kaitannya karena dapat mencerminkan perilaku masing-masing dari masyarakat Madura, karena Juga itu ya mereka sebagian besar masih berpegang teguh sama peribahasa atau berbahasa cak-cak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan wawancara bersama narasumber bernama siapa? April. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu angoan pote tolongan tempong pote mata. Maksud dari cak-cak tersebut itu menurut Mbak April gimana? Menurut saya maksud dari peribahasa tersebut yaitu orang Madura ini lebih memilih mati daripada mereka menanggung rasa malu. Dan mereka lebih memilih terluka sampai terlihat tulangnya. Terus yang nomor kedua yaitu tampilnya todus mati. Sama halnya tadi dengan nomor satu, bahwa orang Madura ini sangat anti dengan rasa malu sehingga mereka lebih memilih terluka. Selanjutnya cak nomor 3 yaitu tade acina. Maksud dari peribahasa tersebut yaitu diibaratkan untuk orang Madura yang tidak memiliki harga diri karena tidak bisa melindungi martabat keluarganya. Selanjutnya cak nomor 4 tak tahu todus. Ditunjukkan kepada orang Madura yang tidak memiliki sopan santun atau etika. Selanjutnya cak nomor 5 yaitu autang PC majer PC autang nyabe majer nyabe, artinya hutang uang dibayar uang, hutang nyawa dibayar nyawa. Jika orang Madura tersebut memiliki hutang uang maka harus dibayar dengan uang juga. Tetapi jika orang Madura tersebut memiliki hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa juga. Contohnya seperti caro. Berarti tidak bisa ditukar dengan benda apapun. Betul.
Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan saya ke nomor 2. Pertanyaannya itu kaitan Cak Madura yang telah Mbak April jelaskan tadi dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura. Kaitan Cak Madura dengan cara hidup dan tradisi masyarakat Madura itu sangat signifikan karena Cak Madura itu sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura sehingga menjadi sebuah tradisi. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan dengan pertanyaan yang nomor 3, yaitu kaitan Cak Madura yang sudah Mbak April jelaskan tadi dengan karakter masyarakat Madura. Baik, peribahasa ini berkaitan dengan karakter orang Madura sehingga berpengaruh pada cara orang Madura berperilaku, berinteraksi, memahami serta mengekspresikan identitas etnis mereka. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan yang terakhir, yaitu mungkin dari Mbak April ada tambahan Cak yang bisa dikaitkan dengan sudut pandang tradisi dan karakter masyarakat Madura. Ada Caca Pasaran. Maksud dari peribahasa tersebut yaitu bermakna bahwa orang Madura ini memiliki aturan dalam berbicara, berhati-hati dalam berbicara, dan tidak menyebarkan kabar bohong. Dan jika dikaitkan dengan sudut pandang karakter dan tradisi masyarakat Madura, menurut Mbak April bagaimana? Jika dikaitkan dengan sudut pandang, tradisi dan karakter orang Madura, Cak ini sebagai pengingat, bukan hanya untuk orang Madura saja, tetapi juga untuk semua orang, karena orang Madura ini memiliki karakter yang jujur. Baik, terima kasih atas waktu dan jawaban dari Mbak April. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.